Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info untuk kalian. Market kondisi turun-turun tipis. Nggak usah pakai takut. Ini adalah pengaruh dari FOMC meeting yang akan nanti mungkin malam ataupun dini hari. Kita tunggu saja ya. Market masih dalam permainan market maker bandar. Untuk long invest jangka panjang tidak usah mikirin turun sesaat, jangka pendek kita mikirnya jauh ke depan pandangan kita. Karena PP adalah koin yang betul-betul secara data real itu dengan fundament yang terbaik. Dilihat dari holder yang naik terus, kapitalisasinya masih gede, ya, backingan orang-orang besar, kita tidak perlu khawatir di dalam PP. Yang jelas saat ini terbaik meme coin setelah Shiba dan Doge ada di PP. Naik turun jangka pendek kita nggak usah pikiri. Kita di sini bukan bermain leopard future ataupun yang lain. Kita long invest holder jangka panjang turun sedikit. Yang penting koin kita masih ada, nggak busuk, hanya wajar nominalnya saja yang naik turun sedikit. Karena di situ ada bandar market maker yang ketika kalau PP turun itu bandar itu seneng banget, Pau seneng banget serok ya di harga murah penuh dengan manipulasi karena bandar itu megang koin PP itu baru 23%, masih sedikit. Mereka haus dengan koin PP ya. Yang mana sekarang nunggu tersandra oleh FOMC. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Toh kalaupun halkis ataupun dopis juga hanya sesaat yang sudah bahkan pemangkasan suku bunga pun nggak naik market. Naik turun hanya sedikit ketika ada FOMC meeting dan waktunya singkat saja. Karena yang membuat market terbang itu bukan hanya VOMC meeting, bukan hanya selat Hormuz lah, macam-macam yang ingin jatuh, nggak ada SpaceX kemarin kripto takut hancur, takut runtuh BTC ya, ternyata SpaceX juga hanya sesaat saja. Pokoknya sabar, yang membuat market terbang itu kantong-kantong mereka sekarang turun, memang arahnya masih jual BTC pada masuk USDT. Akan tetapi sekarang yang semalam sempat turun BTCD-nya ini agak naik kembali. Sabar. Jadi masih permainnya naik turun. Kesepakatan BTC nanti di harga berapa, mereka punya kesepakatan para whale itu dan kemudian nanti akan masuk ke altcoin season. Tenang aja ya. Dengan pemegangnya sudah 570, sekian K ya, kemudian kapitalisasinya masih di atas 20 triliun, aman-aman saja. Ya, PP aman-aman saja, turun ya nggak banyak, cuma 2% saja. Naik turun sedikit hal yang wajar saja ya, rankingnya masih di 49, 0,049. Ini sudah, kalau toh turun lagi bottomnya kayak kemarin Pau serok di 0,047. 0,047 itu kemarin titik bottom yang diserok paus ya. Oke, kita juga lihat BTCD-nya masih di 5926 mutlak, nunggu sampai 50% ataupun di bawah 50%. Kayaknya puncaknya ada di 48 nanti ya. 55 saja kalian sudah cuan besar. Di 55% itu sudah cuan besar. Sudah nggak tahan lihat uang. Kita sabar dan dilihat dari TATA-nya BTCD itu udah arahnya udah harus ke bawah. Harus ke bawah ya. Ini arah ke bawah. Naik turun dikit tuh wajar karena di sini udah mentok di 60 ini. Yang garis biru ini 60 ini udah mentok ya. Kemudian sudah turun jebol resisten yang tengah-tengah ini di 55, kemudian antara 50-an ini di bawah ini. Ya, kita tunggu saja sampai nanti BTCD terjun ke bawah. Naik turun dikit masih dalam kendali kontrol mereka dan yang lagi dijadikan alasan FOMC meeting. Makanya market terpengaruh ya. Bagi kita yang modal-modal kecil receh, pemain spot aman saja, karena untuk yang bermain leverage future dengan FOMC meeting ataupun data CPI, apapun news yang lagi terjadi mereka perhatikan benar karena modalnya miliaran. Begitu arahnya ke atas sedikit dia masuk banyak buy, langsung dia jual, cuannya sudah ratusan juta. Beda kita yang modal kecil naik turun paling-paling 100-200 ribu ya.
belum seberapa. Kemudian mereka masuknya miliaran bahkan triliunan ketika dia salah analisa, misanalisa market jatuh ke bawah, ya mereka akan ruginya akan besar. Kalau kita pemain receh ya sabar nunggu long invest jangka panjang. Yang penting tahun 2027 sudah mendekati 1 tahun halving BTC. Saat ini kondisi market itu sebetulnya harga termurah. Apapun di saat harga murah seperti ini, kalian masuk saja, nggak usah pakai panik ya. Rankingnya di 49, aman. Ya, pemegangnya naik terus. Yang kapitalisasi masih di 20,6 triliun. Tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan dan membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing ya, karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi dan TA-nya sudah sangat di bawah, sangat di area di yang biru ini, yang kedua dari bawah itu udah mulai hijau, udah mulai ke atas. Sabar sampai nunggu nanti paling enggak di area kuning 0,2. Memang kalau harga turun begini itu banyak yang nggak tahan, nggak kuat. CL itu salah besar, harusnya di saat kondisi begini saatnya masuk. Banyak yang ingin main swing itu cari koin yang aman, jangan koin yang sembarangan ya. Ini biasanya koin indeks DTF CMC itu kalau pas jatuh banget itu harganya 2 jutaan. Ini saya gembar-gemborkan masuk bahkan 1,9, sekarang udah 2.350.000. Ini koin yang aman walaupun harganya jutaan, ini rankingnya masih di atas 100 dan MC-nya masih kecil karena ini pasokannya sedikit dan punya CMC, nggak mungkin juga dia akan hancurkan, malu dong. Berapa ribu koin yang tiap hari listing di CMC, dari gas fee-nya aja udah gede, nggak mungkin koin sendiri akan dihancurkan kayak debt yang lain, ibaratnya enggak kalau untuk ini ya. Dan BTC nanti kesepakatannya gimana kita nggak tahu. Ini koreksi juga BTC cuma 1,29% saja, 1,29%. Kalian masuk koin yang bagus-bagus untuk ada ETH, BNB, XRP, Solana, Cardano, Uniswap, Polygon, mumpung harganya murah, PP, saat-saat serok. Kalau nggak cuan sekarang masih ada cuan tahun 2028, tapi tetap juga lah Agustus naik, akhir tahun masih naik turun hal yang biasa. Tapi untuk long invest jangka panjang harus cari koin-koin yang nggak ngasal, yang akan bermasa panjang seperti PP. Dan altcoin season indexnya itu masih muntar-mantir, masih tarik ulur, arahnya mau ke BT season tapi dimainkan ke arahnya akan ke altcoin season, dimainkan ke BTC season kadang-kadang. 51 ya, 51, 55, 58 itu pernah sampai ke 58, nunggu sampai ini masih di tengah-tengah lah. Nanti altcoin season ini kalau sudah di area biru ini menyentuh ke ini 75/100 di area box yang hijau ini ya, dan ini BTC seasonnya di yang merah, yang coklat ini sudah lompat ke atas, karena kalau di BTC season ini 25/100 ya, 25/100 di bawah sini ini BTC season, dan ini sudah melompat ke 51, akan masuk arah ke altcoin season. Nanti menyentuh yang biru ini mulai di 75, menyentuh yang biru sudah masuk altcoin season. Sekarang masih ada di pertengahan. Sabar ya, arahnya masih di pertengahan, tinggal tunggu ke atasnya saja ya. Waktu itu untuk yang fear and greed-nya ini sudah 36. Kemarin sempat ke 40, ini turun lagi karena ada FOMC. Yang kemarin pas harga bear marketnya di 13 ya, tinggal tunggu saja. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, naik turun sesaat singkat untuk long invest holder jangka panjang. Pemain spot aman-aman saja, beda pemain live rate future pasti pada berkutakan ya. Yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan ataupun membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.